صل على نبي هاشم enaknya tidur sih jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodimah ikut Profesor Kiai Supardi. Tahun 2022 sampai akhir 2024 saya tinggal di kota Montreal, Kanada, menyelesaikan studi S2. Jurusan yang diambil itu School of Social Work di McGill University. Beasiswa S1 S2. Yang dipelajari ternyata tentang orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi selain manusia-manusia sehat jiwanya, yang menarik adalah praktek ngurusin orang-orang yang penampilannya mah tidak ada masalah, bule, ganteng-ganteng, cakep-cakep, ya. Tapi perilaku yang tidak normal. Jadi selama 2 tahun itu praktikum di rumah sakit jiwa terbesar di Amerika. Itu Psychiatric Douglas Hospital. Jadi selama 2 tahun itu ngantor dari jam 8 sampai jam 5. Terus yang dikerjakan apa? Menangani orang-orang yang mengalami mental illness, gangguan jiwa. Jelema teu cager. Dan angka orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di negara-negara maju, negara-negara berkembang itu makin hari, pada masa itu saja tahun 2000 jumlahnya banyak, sampai over capacity rumah sakit. Nah sekarang ternyata tren itu masih berlanjut. Jadi yang khas dari negara maju itu selain perkembangan teknologi, yaitu perkembangan penyakit jiwa gitu. Makin aneh namanya juga gitu. Namanya itu udah kayak nama keren gitu. Schizophrenia, borderline, kayak keren ya, padahal itu nama penyakit itu. Di Korea Selatan, di China, di Amerika, di negara-negara maju, sekarang jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa itu meningkat terus, sampai ditunjukkan dari angka depresi yang berujung bunuh diri setiap hari itu bisa 40 jiwa. Sehari di Korea itu 40 orang bunuh diri karena udah nggak tahan. Misalnya punya utang ya, nggak bisa bayar, stres, bunuh diri gitu. Kerja dipecat, bunuh diri gitu. Angkanya tinggi bisa. Sehingga muncul selain pendekatan mutakhir di bidang medis, mengobati orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, muncul terapi-terapi yang unik dan aneh, yang bagi kita sebetulnya tidak aneh. Salah satunya adalah apa? Terapi peti mati. Kita nggak ada ya terapi. Jadi terapi peti mati itu orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, stres lah, yang sudah ada tanda-tanda stres itu dikumpulin, itu sampai hari ini itu udah ada 25.000 orang yang ikut dan ternyata berhasil. Jadi si orang-orang yang stres itu kumpulin, dimasukin ke kawasan pemakaman yang udah disepeti. Nah sebelum masuk peti dia harus bikin surat wasiat. Nah makanya kita diajarkan oleh Guru Agung kan, di sini begini sekarang, udah yang lalu sudah lewat, yang besok belum tentu. Bikin sehari-sehari saja.
Dan itu hanya bisa dengan kekuatan zikir. Jadi memori-memori rasa bersalah terhadap masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan itu hanya bisa hilang dengan kalimat zikrullah. Jadi makanya orang-orang yang sudah istiqomah zikirnya itu tidak akan disiksa oleh memori yang sudah terjadi. Ya sudah. Karena sudah diliputi oleh la ilaha illallah. Memorinya sudah semacam ingat, tapi sudah hilang rasa sakitnya terhadap ingatan masa lalu. Kan di masa lalu juga kan ada kejadian-kejadian yang tidak enak gitu ya. Dan kita ketika mengingat masa lalu yang tidak enak itu kita langsung sedih kan. Makanya ada ungkapan, kalau kita berasa bersedih, tandanya kita ingat masa lalu. Kalau kita khawatir, berarti kita tersiksa oleh gambaran masa depan. Gitu. Nah, amaliyah kita dzikir itu supaya kita tidak punya agenda ketika terlentang itu. Kalau kita istirahat panjang keluar dari raga ini, si jiwa kita tidak gentayangan ke apa yang pernah kita lakukan ketika masih di dunia. Jadi makanya setiap rehat kita mau rehat, coba evaluasi. Masih ada nggak ini ketika berangkat tidur kita masih disiksa oleh persoalan-persoalan yang tadi misalnya, yang tadi siang atau kemarin masih mengganggu kita. Nah itu siksa kubur itu. Jadi dari sekarang kita sudah bisa mengetahui apakah kita akan mengalami siksa kubur atau tidak. Nah kalau kita sudah tenang, senang, sudah ikhlas semuanya yang terjadi terjadilah. Nah itu tandanya kita sudah menjadi jiwa yang bukan hanya mutmainah tapi rodiyah mardiyah karena kita ridho ya. Gitu ya. Nah terapi yang berikutnya yang muncul ada namanya terapi darkness retreat. Itu darkness retreat itu di Amerika tuh lagi booming sekarang. Darkness retreat itu terapi gelap. Jadi si peserta setiap hari, selama 3 hari dia kholwat lah bahasa kita, kholwat di ruang gelap. Selama 3 hari dia melakukan refleksi, muhasabah diri gitu. Dan ada mentornya. Nah, dan itu laku keras. Kemarin artis Marhana 3 hari itu ke Amerika. Bayarnya mahal, $. Namanya darkness retreat. Apa bikin aja ya Prof. Ngarannya keren ya. Padahal ternyata pesertanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Ya. Guru Agung mengajarkan kita untuk zikir. Ya, kalau lagi khotaman itu mesti merem kita. Khotaman itu syaratnya merem gitu. Kalau dikir sesungguhnya dikir juga mesti merem sebetulnya. Tapi karena daripada yang merem akhirnya tidur, ya banyaknya tuh meremnya itu terus tidur. Gitu. Bayangin lagi dikir jaharnya tidur, apalagi lagi tawajuh. Gitu ya. Padahal lagi dikir jahar, kanan kiri dengar suara keras, tidur tetap, masya Allah. Apalagi subuh ya, belum sampai 100 sudah tenggelam di lautan. Jadi kalau dulu kholwat itu di tempat gelap, sekarang merem itu adalah pengganti ruang gelap. Makanya ketika khotaman udah lipat. Nah, ternyata juga secara medis melipat lidah, ya, lalu ke langit-langit itu secara medis itu untuk kesehatan bagus, kesehatan raga maupun kesehatan mental. Jadi sering-sering lipat lidah ke langit-langit. Di mana aja, lagi di mobil apa. Ternyata itu ada hubungannya dengan kesehatan spiritual, kesehatan mental, kesehatan fisik dan mental juga. Ya ternyata ya mereka yang bisa menjual program-program yang ada dalam tradisinya di kita sebetulnya. Ya tinggal namanya dikeren-kerenin ya. Terapi peti mati gitu ya. Sungguhnya semua adalah ujungnya kholwat semua tuh. Ya berdiam. Ya, semakin banyak diam, semakin kita dimampukan mendengar yang tidak terdengar. Hatib suara-suara lembut itu ya. Makanya ada tarekat Naksabandiyah itu sebetulnya tarekat yang mengamalkan dzikir diam dalam waktu yang lama. Kalau kita kena inti qadiriyah, maka qadir dzikir jaharnya yang mungkin nanti harus bikin ini ya di hotel gitu ya. Namanya dibuat istilah-istilahnya keren ya. Yang bagi yang mengalami stres
depresi, silahkan ya. Padahal isinya talqin dzikir dan dzikir jahar ya. Nah, jadi kita semua punya waktu untuk tidak bersyukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.